dilanjutkan pengumuman hasil tanggal 30 Juni. Begitu tidak mengajukan akun, maka dia tidak bisa mendaftar. Telegram yang buat Jadi kayak mesin gitu ya. Ya pastinya teman-teman tahu ya. Iya. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Saman Sakti semuanya. Kembali lagi dengan ngobrol asik bersama Cantik Catatan Anak Jurnalistik. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang, tapi udah kenal belum pasti akan sayang ya. Perkenalkan, nama saya Nadina Agung Pratiwi. Kali ini saya menjadi host di podcast episode ini, dan pastinya saya tidak sendiri di sini ya teman-teman. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Wakakesiswaan SMA Negeri 1 Ngringsing loh, yaitu Bapak Yunianto Sabto Nugroho. Selamat siang Bapak. Siang. Bagaimana nih kabarnya Pak? Baik, tapi agak padat jadwalnya ini. Agak padat. Ya, berhubung ini mendekati tahun ajaran baru ya Bapak. Ya. Nah, berhubung kita berbincang dengan kesiswaan nih, kita mau tanya seputar siswa ya pastinya. Iya. Kita kan sudah mendekati tahun ajaran baru nih ya Pak. Pastinya banyak teman-teman dari SMP atau yang sederajat yang akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Iya, betul. Nah, podcast kali ini tuh ditujukan buat teman-teman SMP yang akan melanjutkan SMA nih, khususnya di SMA Negeri 1 Ngringsing. Dimulai dari pertanyaan yang pertama ya Bapak. Ya. Kapan nih dimulainya pendaftaran peserta didik baru SMA Negeri 1 Ngringsing? Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya pada tim jurnalistik di bawah bimbingan siapa ini? Mas Haris. Ya. Ya. Mas Haris itu angkatan pertama SMA Negeri 1 Ngringsing. Jadi perlu kalian tahu, angkatan pertama kita itu tahun 2003. Iya. Sudah 20 tahun kita umurnya ini, luar biasa. Jadi 20 tahun itu menurut saya ya sekolah yang harus sudah matang gitu ya, berproses ya, segala sesuatunya harapannya ya baik gitulah. Temoto nih bahasa Jawa nih itu harusnya seperti itu. Baik, kembali ke tadi pertanyaan awal, yaitu apa tadi? Jadwal PPDB ya. Ya. Jadi PPDB itu ada tahapannya. Ini penting sekali diketahui oleh semua lulusan SMP dan MTS. Ya, ini saya sambil bawa contekan nggak apa-apa ya, biar nggak salah. Salah nanti malah bahaya. Ya. Ya, supaya masyarakat nanti juga paham, yang mau melanjutkan biar tahu tahapannya, jangan sampai nanti tahapannya terlewatkan. Yang pertama, tahapan pertama itu adalah ajuan akun dan verifikasi berkas. Ajuan akun ini wajib. Jadi begitu tidak mengajukan akun, maka dia tidak bisa mendaftar. Ya. Ajuan akun kapan? Ajuan akun itu dilaksanakan mulai 15 Juni sampai 23 Juni. Wajib. Jadi kalau tidak bisa atau tidak membuat akun, maka dampaknya ya tidak bisa mengikuti proses pendaftaran. Jadi ini hati-hati sekali ya. Ajuan akun itu bisa dibikin sendiri di rumah atau bisa juga lewat sekolahan. Kita membuka diri untuk itu. Siap ya, SMA Negeri 1 Ngringsing siap melayani siswa yang ingin dilayani untuk membuat akun atau ajuan akun. Jadi tanggal 15 sampai tanggal 23 Juni. Berikutnya, setelah mempunyai akun, peserta itu wajib aktivasi akun. Itu tanggalnya mulai 15 sampai 27 Juni. Saya ulangi, tahapan berikutnya adalah aktivasi akun 15 sampai 27 Juni. Berikutnya lagi, proses pendaftarannya sendiri. Pendaftaran di sini berarti setelah memiliki akun, itu siswa wajib memilih sekolah, kemudian memilih jalur pendaftaran. Itu tanggal 23 sampai 27 Juni. Ada masa tenang tanggal 28 sampai 29 Juni. Dilanjutkan pengumuman hasil tanggal 30 Juni ya, pengumuman hasilnya.
Setelah diumumkan nanti ada proses daftar ulang. Nah, kapan daftar ulangnya? Tanggal 3 Juli sampai 6 Juli ya, lumayan lama ini. Kemudian masuk sekolahnya pertama tanggal 17 Juli. Nah, itu tahapan pendaftaran PPDB tahun 2023, tahun ajaran 2023-2024. Seperti itu Mbak Anggun ya. Nah kan sekarang kita sudah tahu nih tanggalnya untuk pendaftaran itu kapan. Nah untuk berkas dan persyaratan apa saja yang harus dipersiapkan oleh calon peserta didik? Jadi secara umum persyaratan itu banyak, tapi nanti mengikuti jalur. Ya. Ada pertanyaan tentang jalur zonasi nggak ini? Jalur pendaftaran ada nggak? Kalau nggak ada saya jelaskan dulu untuk jalur pendaftaran ya. Jadi jalur pendaftaran itu ada 4. Ya, jalur pendaftaran itu ada 4. Yang pertama, jalur zonasi. Ya, zonasi itu minimal 55% dari daya tampung. Daya tampung kita adalah 7 kelas, masing-masing kelas 36, maka totalnya 252. Ya, jadi 50% itu melalui jalur zonasi minimal ya. Kemudian ada jalur berikutnya adalah jalur prestasi maksimal 20%. Berikutnya ada jalur afirmasi minimal 20%. Kemudian ada jalur perpindahan orang tua maksimal 5%. Kenapa kok ada maksimal dan minimal? Tahu nggak kira-kira? Ada pembagiannya sendiri-sendiri. Iya. Minimal itu berarti nanti kuotanya bisa lebih, Mbak. Nah, minimal kan 50% ya. Nah, sebagai contoh gini, prestasi itu kan 20% maksimalnya. Misalnya kalau tidak terpenuhi hanya 15%, maka kuotanya prestasi itu bisa diambil untuk kuota zonasi. Zonasinya nanti bisa naik jadi 60%. Seperti itu. Seperti tahun kemarin, kita tidak memenuhi kuota untuk perpindahan orang tua dan afirmasi. Nah, jatah atau kuota di perpindahan orang tua dan afirmasi itu masuk ke zonasi. Seperti itu. Ya, kembali ke pertanyaan tadi awal, apa tadi? Persyaratan. Ya, ini persyaratan juga penting sekali. Ini banyak ditanyakan masyarakat ya, siswa juga, karena kita bikin grup juga. Jadi perlu diketahui sosialisasi kita lewat media sosial, pertama grup, kemudian alamat website juga ada, kemudian Instagram ada, kemudian ada lagi Telegram. Tahu nggak Telegram itu? Telegram yang jadi kayak mesin gitu ya. Ya pastinya teman-teman tahu ya. Iya, tanya apa saja itu muncul jawabannya. Ya. Tapi kalau tanya harga pecel gitu nggak muncul di sana, nggak ada. Tanya yang seputar PPDB itu ya, pertanyaan tentang persyaratan dan lain sebagainya ada, dilayani 24 jam itu ya. Ini yang pertama yang harus diketahui persyaratannya, ini sifatnya wajib ya. Buku rapot SMP dan MTS, buku rapot asli ya, itu dibawa. Kemudian surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai 5. Jadi direkap itu 7 mapel. Hanya semester 1 sampai semester 5. Kemudian surat keterangan pindah orang tua atau surat keterangan pondok pesantren yang terdaftar di EMIS. Ini bagi hanya yang orang tuanya pindah kerja atau anak mondok. Contoh nih ya, anak wilayah Batang, alamatnya Batang, tapi dia mondok di Al-Munawir. Nah, dia alamatnya berarti Al-Munawir. Jadi dia bisa masuk zonasi kita gitu. Kalau di Batang kan nggak bisa daftar zonasi, tapi ketika dia mondok maka dia bisa masuk zonasi kita. Itu maksudnya mondok seperti itu. Kemudian ada ijazah atau kalau belum keluar berarti SKL ya. SKL, SMP atau MTS, akte kelahiran asli semua ini ya. Kartu keluarga ya, itu juga asli. Kemudian ada piagam prestasi bagi yang punya tentu saja. Kalau yang tidak punya berarti ya tidak perlu. Nah, tidak perlu. Yang dimaksud prestasi adalah prestasi kejuaraan, baik akademik misalnya KSN maupun non akademik.
bisa olahraga atau seni, ya, lomba bulu tangkis, lomba renang, nah, itu prestasi. Nah, yang berjenjang sebaiknya, ya. Ada kabupaten, ada provinsi, itu diakui, ada penambahan nilai. Kalau mengajukan bukti prestasi, maka harus ada, ini harus, berarti bagi yang memiliki prestasi, ya, itu harus ada surat keterangan kebenaran prestasi dari kepala sekolah. Jadi misalnya Mbak Anggun ini, ya, punya prestasi seni, misalnya nari tingkat kabupaten, itu kepala sekolahnya harus melampirkan suratnya juga selain piagam bahwa Mbak Anggun pernah jadi juara nari tingkat kabupaten tahun sekian. Tuh. Kemudian ada KIP, ini juga bagi yang memiliki saja, yang tidak memiliki ya nggak perlu. Ini digunakan untuk afirmasi, ya, KIP, ya. Yang terakhir ini juga penting, yaitu surat kebenaran dokumen, surat pernyataan kebenaran dokumen. Jadi dokumen yang dibawa itu betul-betul dokumen asli. Siapa yang membuat? Orang tua, ya, ditandatangani anak, ditandatangani orang tua, dan bermaterai. Ini penting. Kenapa penting? Karena ini harus sudah dibawa ketika pengajuan akun. Jadi orang tua atau siswa harus mengisi itu dulu, kemudian suratnya dibawa ke sekolahan untuk pengajuan akun, ya. Nah, untuk formatnya seperti apa bisa diunduh di website PPDB Semansagris, seperti itu. Baik, Ya. lanjut ya Pak. Lanjut. Ya. Nah, teman-teman, berkas ataupun yang harus disiapkan untuk pendaftaran tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Anto, ya. Nah, ini lanjutan. Teknis atau tata cara pendaftarannya itu bagaimana sih Pak? Kali iya. aja teman-teman ada yang masih bingung, belum paham. Nah, ini kan di awal tadi sudah saya jelaskan tata urutannya, Iya. atau jadwalnya, ya, tadi toh. Iya. Ya, yang pertama ajuan akun wajib. Ajuan akun itu bisa di rumah, bisa datang ke sekolahan. Ke sekolahan kita layani bagi yang kesulitan. Barangkali anak SMP atau MTS masih bingung, ya. Dulu kan ketika daftar Mbak Anggun mungkin bingung juga. Dulu daftarnya di sekolah atau di rumah? Di sekolahan. Ajuan akun ke sini, ya. Ya, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir masyarakat, ya, yang masih kebingungan tentang ajuan akun, datang aja ke SMA Negeri 1 Gingsing. Kita panitia, Bapak Ibu guru juga dibantu dari OSIS nantinya siap melayani. Tapi syarat-syaratnya harus dipenuhi. Apa syaratnya? Yang tadi saya bacakan tadi, ya. Itu yang pertama, ajuan akun, yaitu tanggal 15 sampai 23 wajib. Tanpa akun tidak bisa mendaftar. Paham, ya? Itu dulu. Berikutnya nanti baru proses pendaftaran tanggal 23 sampai 27 Juni. Itu saja. Secara umum itu. Oke, dari tanggal, berkas yang harus disiapkan, dan teknis pendaftaran sudah dijelaskan kepada Bapak Yunianto. Ya. Dan saya ingatkan lagi untuk para calon peserta didik baru, khususnya CPBD SMA Negeri 1 Gringsing, siapkan berkas rapi mungkin, ikuti sesuai prosedur yang sudah ditentukan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi nomor yang tersedia di flyer pendaftaran, ya Pak. Betul, di website kita ada, dan ada scan me itu, ya. Iya. Ya, barcode itu tinggal di scan aja, nanti langsung masuk ke website kita. Kemudian di sana juga ada nomor WA juga, seperti itu. Ya. Jadi yang perlu diketahui masyarakat luas dan calon peserta didik itu bahwa berkas yang asli untuk ajuan akun itu harus di-scan dalam bentuk PDF. Kami berharap siswa yang memang minta ajuan akun ke SMA itu sudah dari rumah membawa scan PDF-nya itu. Jadi nanti proses ajuan akunnya bisa lebih lancar. Itu yang perlu distabilo, ya. Iya. Digarisbawahi biar jelas, ya. Jadi semua berkas asli itu wajib di-scan. Kemudian berkas asli juga wajib dibawa untuk verifikasi berkas. Itu, terima kasih. Jadi nanti KK itu kan minimal harus 1 tahun, KK yang berlaku. Jadi zonasi pendaftaran itu dilihat dari jarak rumah ke jarak sekolahan. Nah, rumah itu buktinya apa? KK. Nah, KK diakui apabila KK-nya sudah 1 tahun. Terus bagaimana KK yang baru tidak ada 1 tahun? Kan jadi masalah itu nanti. Misalnya
tambah keluarga misalnya, otomatis kan nanti kakaknya berubah ya, atau mungkin karena sesuatu hal pindah rumah dan lain sebagainya sehingga kakaknya berubah lah, tidak ada 1 tahun, maka itu nanti harus berhubungan dengan instansi lain, Dukcapil. Tapi kalau punya kakak yang lama, mohon dibawa kakak yang lama. Biasanya tidak asli sih, kalau kakak yang baru berarti kakak yang lama kan tidak asli, fotokopian. Nah itu diamankan. Bagi itu terjadi tiap tahun mesti terjadi itu. Sebagai contoh kasus kemarin itu ada anak Lebo, tapi kakaknya Cilacap. Lama di Lebo sejak umur 3 tahun. Ya kan sayang sekali dia nggak bisa pakai zonasi. Maka ini untuk dijadikan perhatian supaya masyarakat umum tahu bahwa syarat zonasi dengan kakak itu adalah 1 tahun. Itu aja. Terima kasih. Sudah cukup mungkin Bapak? Ya. Kita nggak mau memperpanjang durasi podcast kali ini karena mungkin teman-teman bisa bosen ya Bapak ya. Nah sekarang kan kalau misalnya kepanjangan dia malah gitu ya? bosen. Iya. Dikasih lagu harus. Yeah. Ini buat editornya, tolong ya dikasih lagu biar asik. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk membahas PPDB tahun ini ya Bapak. Semoga dengan tayangan podcast kali ini dapat membantu untuk memandu CPBD dalam pendaftaran. Saya ucapkan terima kasih juga untuk PT Sanbe Pharma sudah mendukung acara podcast kali ini. Kamu kenapa, Gi? Lagi flu nih dari semalam. Wah, kalau kena flu, hidung bisa buntu, pilek bisa bikin mampet, badan meriang, demam, hingga sakit kepala juga. Apalagi kalau aktivitas kita sedang padat, apa bisa tetap kerja? Rezeki juga ikut mampet kan? Iya nih, ganggu banget. Kalau begitu, kamu harus segera minum obat flu. Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu itu seperti bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Bila tenggorokan mulai terasa gatal dan kering, tetap minum Sanaflu. Bila kepala mulai berat dan pusing, masih minum Sanaflu. Bila badan mulai meriang jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel, namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga kamu masih bisa tetap beraktivitas, rezeki tetap lancar kan? Jadi kamu gak usah ragu lagi flu, minum Sanaflu. Kali ini selesai sudah podcast episode kali ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Sampai jumpa di episode ngobrol selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.